tahun, Polda Metro Jaya akan menerjunkan 8.000 personil gabungan untuk pengamanan. Polda Metro Jaya juga akan menetapkan kebijakan mengharuskan tempat hiburan malam tutup pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat saat malam pergantian tahun. Kebijakan pembatasan operasional tempat hiburan malam saat malam tahun baru diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat pada malam pergantian tahun. Bila nantinya tempat hiburan malam melanggar batas ketentuan tutup pada pukul 22, polisi memastikan akan memberikan sanksi terhadap pengelola berupa pencabutan izin usaha. Pada malam pergantian tahun, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 8.000 personel gabungan terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Satpol PP. Polisi juga akan memberlakukan crowd free night di 73 titik di wilayah DKI Jakarta, diantaranya di Jalan Sudirman hingga Jalan Tamrin, serta sekitar wilayah Monas. Tertipat karena pada saat malam tahun baru itu semua tempat hiburan ya hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 20.00 Indonesia Barat. Termasuk bar-bar itu juga sampai jam 20. Iya, 20.00 itu udah close semuanya. Kalau kedapatan melanggar akan ada unsur pidananya? Kalau kedapatan melanggar nanti dari pemerintah daerah akan mencabut izin usahanya. Petugas juga akan melakukan patroli ke pelosok wilayah guna memastikan larangan terhadap warga merayakan Tahun Baru dengan menyalakan kembang api. Dari Jakarta Barat, Sultoni melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk mengamankan dan menekan mobilitas warga pada malam pergantian tahun, Polri akan melakukan prosedur pengamanan dan juga telah mempersiapkan strategi penyekatan. Hal ini mengingat pergantian tahun kali ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Lalu bagaimanakah langkah Polri dalam mengamankan malam pergantian tahun 2022? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Dodi Daryanto. Pak Dodi, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Dodi. Sudah ada suaranya, Pak. Ya. Pak Dodi bisa mendengar suara kami, Pak? Pak Dodi, selamat pagi. Baik, sepertinya Pak Dodi bisa dibuka suaranya, Pak, atau di-unmute terlebih dahulu. Ya, Pak Dodi. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, ya, kami sudah bisa mendengar suara Pak Dodi. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami. Pak Dodi, yang ingin saya tanyakan, nantinya akan ada berapa personil yang diterjunkan, Pak, terkait dengan pengamanan malam Natal dan pengamanan malam Tahun Baru, Pak? Ya, untuk personil, kalau yang di seluruh Indonesia ada sekitar 150.000 orang. Untuk yang di pengamanan malam tahun baru tersebut. Kemudian untuk pola pengamanan untuk khusus Jakarta itu ditetapkan crowd free night. Jadi nanti ada 10 lokasi di Jakarta, jalan utama yang besar, mulai dari Tamrin Sudirman, Asia Afrika, Bulungan Barito, Gunawan Senopati, Lingkaran Kota Tua, Banjir Kanal Timur, Kemayoran, Lingkaran Monas, Kemang, dan PIK 2 itu ditutup total mulai dari tanggal 31 Desember jam 10 malam sampai dengan 1 Januari pukul 4 pagi. Demikian, Bapak. Jadi untuk memastikan crowd free night ini bisa berjalan, tidak terjadi penumpukan di beberapa titik ruas jalan yang tidak ditutup begitu, apa rekayasa yang nanti akan dilakukan agar tidak terjadi kerumunan sekaligus agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan yang tidak ditutup ini, Pak Dodi? Baik, untuk masalah rekayasa jalan, tentunya selain rekayasa nanti ada banyak petugas patroli yang melaksanakan pemantauan arus secara langsung di lapangan. Manakala terjadi kepadatan-kepadatan, maka petugas-petugas tersebut yang akan nanti mengalihkan arus ke tempat yang lebih lancar. Kemudian diinformasikan juga khusus di kawasan wisata, khususnya yang seperti Puncak, itu diterapkan ganjil genap
Jadi hanya kendaraan sesuai tanggalnya yang bisa lewat sehingga dapat mengurangi kepadatan arus. Kemudian apabila terjadi kepadatan arus juga khusus kendaraan truk sumbu 3 angkutan barang itu kami alihkan keluar dari jalan tol dan masuk jalan arteri. Namun itu bila situasi cukup padat dan dibutuhkan. Demikian, Pak. Baik, ada beberapa titik. Ya, silakan Pak Dodi. Jalan yang gimana, Pak? Ya, silakan Pak Dodi dilanjutkan. Kemudian untuk orang-orang yang rumahnya di kawasan yang ditutup tadi, kemudian penghuni tamu hotel, emergensi seperti ambulan tetap dapat melintas ke jalan-jalan yang ditutup tadi. Jadi tidak ditutup total kecuali yang saya sampaikan tadi, Pak. Baik. Ada pengecualian bagi beberapa kendaraan begitu ya. Baik, Pak Dodi, berdasarkan arus lalu lintas yang keluar dan juga masuk wilayah Jakarta terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah gerbang tol. Untuk daerah luar DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jawa, seperti apa pengaturan khususnya di beberapa ruas tol jika terjadi kepadatan di malam pergantian tahun baru, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tindakan yang kita lakukan selain mengalihkan kendaraan truk barang yang masuk ke jalan tol untuk keluar jalan tol apabila sudah padat. Kami juga memobilisasi kendaraan polisi yang dilengkapi dengan perlengkapan electronic traffic law enforcement. Jadi khusus pelanggaran seperti pelanggaran batas kecepatan, kemudian pelanggaran berat lainnya itu ditindak dengan menggunakan ETLE. Jadi ditilang menggunakan peralatan artificial intelligence. Baik, Pak Dodi, terakhir himbauan apa yang Anda akan sampaikan kepada seluruh warga di momen libur menjelang malam pergantian tahun? Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita semua karena masih terjadi di tengah pandemi COVID-19, Pak Dodi. Himbauannya tentu saja kepada masyarakat tetap tidak melakukan perjalanan apabila tidak sangat dibutuhkan, tetap berada di rumah sehingga protokol kesehatan pun tetap terjaga sehingga semuanya juga dapat aman dari ancaman pandemi ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Dodi Daryanto, Kabak Ops Korlantas Polri sudah berbincang bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak Dodi dalam bertugas. Salam untuk rekan-rekan di lapangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Dodi.